Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meskipun kita masih belajar di rumah, tapi tetap semangat ya. Baiklah, kita sudah masuk ke tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan membuat video pembelajaran mengenai sifat-sifat benda. Sebelumnya, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sifat benda berdasarkan wujudnya. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini digolongkan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, maupun benda gas. Nah, ketiga sifat benda ini memiliki sifat yang berbeda. Kenapa kita perlu mengetahui ketiga sifat benda ini? Manfaatnya adalah supaya ketika kita berada di lingkungan sekitar kita, kita dapat memperlakukan benda-benda ini dengan lebih baik ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah benda padat. Nah, benda padat ini contohnya kita tahu ya, ada lemari, salah satunya ya, pensil, kursi, meja, dan tempat rak sepatu. Ini salah satu dari contoh benda padat. Sekarang kita belajar sifat-sifat dari benda padat. Benda padat ini volume dan bentuknya selalu tetap ya. Contoh nih, ada penggaris, kita masukkan ke dalam toples atau kita pindahkan ke dalam mangkok, maka penggaris pulpen dan kayu ini akan tetap sama ya, tidak berubah bentuknya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tempat apapun, maka bentuk dan volumenya tetap seperti itu. Kemudian yang kedua, benda padat ini dapat berubah bentuknya. Nah, contoh ketika kayu ini atau papan ini diolah, maka dia akan menjadi meja dan kursi. Kemudian kertas ini ketika diubah menjadi pesawat, maka dia akan berubah bentuknya ya. Kertas ini berubah menjadi pesawat-pesawatan. Kemudian yang ketiga, benda padat ini tidak dapat mengalir seperti benda cair, tidak mengalir dan tidak dapat dimampatkan atau dipadatkan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Pasti tahu ya, benda cair berarti berhubungan dengan benda yang bersifat cair seperti air ya. Nah, sifat dari benda cair ini berbeda dengan benda padat, maka bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Artinya ketika dia ditempatkan di dalam gelas ya, maka volume dan bentuknya akan mengikuti wadahnya ya, seperti gelas. Kemudian air dalam gelas ini dipindahkan ke dalam mangkok, maka bentuknya akan seperti wadahnya seperti mangkok, tapi volumenya tetap ya. Kemudian dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap tidak berubah. Paham ya nak ya? Kemudian yang kedua, menempati ruang. Artinya apa? Nah, ini contohnya ya. Ketika air ini diisi ke dalam gelas ya, semakin lama kemudian diisi hingga penuh, nah air ini akan tumpah, artinya dia akan memenuhi seluruh ruangan. Kalau ruangannya sudah tidak muat, maka air ini atau benda cair ini akan tumpah, jadi menempati ruang. Kemudian yang ketiga, permukaannya selalu datar. Artinya ketika benda ini ada satu benda dimasukkan ke dalam toples ya. Kemudian toplesnya ini kita miringkan, maka air ini akan tetap tenang ya, bentuknya akan tenang mendatar. Kemudian dibaringkan, maka tetap tenang ya. Kemudian dibalik ya, tutupnya di bawah, kemudian bagian badannya ini di atas, maka permukaan air ini akan tenang, akan selalu datar. Jadi permukaan air itu akan selalu datar selama tidak ada mengalami gangguan ya, seperti itu.
kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Artinya apa? Nah, contoh seperti air terjun ya. Air terjun ini akan mengalir dan mencari tempat yang lebih rendah, salah satunya. Atau contoh yang lain, misalkan air hujan. Nah, air hujan yang di atas mengenai atap rumah kita pasti akan mengalir ke bawah, seperti itu. Atau ketika kalian menuangkan air minum ke dalam gelas, maka dari tempat teko itu akan memenuhi gelas, berarti dia mencari tempat yang lebih rendah, seperti itu. Kemudian sifat selanjutnya adalah menekan ke segala arah. Artinya air akan memberi tekanan ke segala arah apabila ada suatu lubang di setiap wadah airnya. Contoh, nah seperti ini. Ini sebuah pipa. Pipa ini terisi air, kemudian kita kasih lubang, maka air akan menekan ya ke segala arah. Biasanya tekanan air yang paling besar adalah yang berada di bawah sini ya, karena tekanan airnya paling besar, seperti itu. Kemudian sifat selanjutnya adalah meresap ke celah-celah kecil atau yang kita kenal dengan istilah kapilaritas. Contohnya mungkin salah satunya seperti ini, tisu ya. Tisu ini ya, di dalam gelas ini kita beri pewarna, maka ketika kita celupkan tisunya, kemudian salah satunya kita letakkan di mangkok satunya yang berwarna berbeda, maka nanti tisunya akan bergerak ya, air ini akan bergerak masuk ke dalam tisu dan menyerap airnya. Tisu ini menjadi basah, jadi dia meresap ke celah-celah yang lebih kecil. Contoh yang lain banyak ya, misalnya dinding rumah kita yang tiba-tiba basah seperti itu karena hujan. Nah, berarti kan air itu meresap ke celah-celah kecil. Atau akar ya, akar yang di dalam tanah itu masuk ya airnya ke dalam akar, jadi meresap ya, meresap airnya. Kemudian wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Nah, ini gas ya, ada balon udara, ada awan, ini termasuk benda gas. Nah, apa sih sifat-sifat dari benda gas itu? Pertama, volume dan bentuknya selalu berubah-ubah ya. Volume dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Ini contohnya, kalau misalnya gas itu dipompakan ke dalam ban, maka nanti bentuknya akan seperti bentuk ban, seperti balon dan sebagainya, seperti itu. Jadi dia berubah-ubah, jadi volume dan bentuknya selalu berubah-ubah. Kemudian benda gas itu juga memiliki berat. Contoh, ketika dua buah balon ini kita masukkan udara, maka posisinya akan seimbang. Tapi ketika salah satu balon ini mengalami bocor atau misalkan kempes, maka lama-kelamaan balon yang di A ini tidak seimbang dengan balon yang di B. Artinya apa? Bahwa gas itu memiliki berat. Kemudian sifat yang ketiga, gas ini dapat dimanfaatkan ya, dapat dimanfaatkan. Biasanya dimanfaatkan atau dipadatkan, banyak dimanfaatkan, salah satunya adalah untuk penggunaan tabung gas LPG. Jadi gas LPG ini ya dimasukkan gasnya itu, kemudian dimanfaatkan menjadi padat, akhirnya bisa kita gunakan untuk memasak, seperti itu ya. Ini merupakan salah satu sifat dari gas. Banyak ya sifat gas itu bentuknya dan contohnya. Salah satunya misalkan asap knalpot ya, asap kendaraan bermotor, kemudian asap kendaraan pabrik ya, itu merupakan sifat dari gas ya, seperti itu. Udah paham ya Nah? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang Ustazah punya pertanyaan dan kalian harus menjawab. Coba kalian perhatikan gambar. Ada gambar sebuah tabung ya. Tabung ini diisi air penuh ya, kemudian diberi lubang. Ada lubang 1, lubang 2, lubang 3. Pertanyaannya adalah, nah menurut kalian lubang nomor berapa yang memiliki tekanan paling besar dan apa alasannya? Kalau kalian menyimak video pembelajaran Ustazah tadi pasti bisa menjawab. Oke? Nah, jawaban kalian ditulis di kolom komentarnya ya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, kehadiran, dan jawaban kalian. Oke? Nah, tugas kalian di rumah,
buka halaman 12 sampai 16, kerjakan di buku paketnya kegiatan percobaan 1, 2, dan 3. Kalian boleh melakukannya di rumah ya. Itu saja nak ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker ya, tetap di rumah saja, sholat 5 waktu, dan selalu berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir ya. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan belajar perubahan wujud benda. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.